Oke, ya, selesai. Oke, di pengumuman data kualitatif kita akan lihat pada dasarnya ada dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Tapi bukan berarti ini tidak ada di pengumpulan data kuantitatif. Pada dasarnya sama saja, di kuantitatif juga ada data primer dan data sekunder. Kita lihat deh ya. Data primer itu apa? Data primer itu pada dasarnya adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian kualitatif, terus teman-teman langsung ngambil dari source-nya, bentuknya adalah informan, dari informan, bisa dari wawancara, hasil observasi, hasil visual method, dan seterusnya, itu pada dasarnya adalah merupakan data primer. Jadi kalau kuantitatif, ini agak sedikit potongannya adalah kalau misalnya kita gunakan teknik survei, yaitu kuesioner, eksperimen, dan segala macam. Itu nanti masuknya jadi kuantitatif, meskipun measuring-nya pakai kualitatif, gitu ya. Ini ada lagi yang mau masuk? Oke. Right. Oke. Next. Kalau sedangkan di data sekunder, pada dasarnya adalah kita ngambil data dari orang lain sebetulnya. Bahasa lainnya itu sebetulnya. Jadi kalau kita ngambil data itu sudah di-gather sama orang, dikumpulin sama orang, terus kita ngambil data itu, misalnya kayak sensus, terus data-data kuantitatif, kualitatif yang lain, misalnya hasil penelitian lapangan siapa gitu ya, misalnya European Union melakukan penelitian lapangan dan segala macam tentang peta kemiskinan dan seterusnya. Itu pada dasarnya adalah data kualitatif atau data kuantitatif atau yang berbentuk sebagai data sekunder. Jadi data yang dikumpulkan orang lain, tujuannya bisa macam-macam, dia mengumpulkan datanya dan kita cuma ngambil data tersebut. Nah, data kualitatif ya ada yang numerik dan ada yang non numerik. Kalau numerik itu ya angka-angka tentunya. Kalau kualitatif non numerik itu ya kayak misalnya record rapat, minutes meeting atau hal seperti itu, atau foto atau film dan segala macam. Raw data atau compile data bisa bentuknya ada dua seperti ini. Kalau raw data itu ya benar-benar data mentah ya. Jadi bisa macam-macam data itu, bisa kalau misalnya data survei itu datanya bisa sangat-sangat bermaneka warna gitu, belum dibereskan sesuai dengan temanya gitu ya. Kalau compile cenderung tema sesuai dengan baik struktur data maupun unstructured data sama. Oke, di secondary data dia pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian besar. Ini yang bilang Saunders, Lewis dan Thornhill. Yang sering saya pakai biasanya adalah sensus misalnya, government census. Sensus kalau teman-teman lihat di BPS itu banyak sekali modelnya. Ada sensus ekonomi, ada sensus tentang kriminal, ada macam-macam. Sensus itu beraneka warna, bukan beraneka warna, beraneka bentuk, dan kita bisa lihat detail data sensusnya menjadi lebih dalam gitu. Kalau yang biasanya ditampilkan di website BPS dalam bentuk data Indonesia itu modelnya itu masih data besaran. Kita bisa menjadi lebih masuk lagi datanya. Kalau melihat detail datanya itu bisa kita minta sebetulnya di BPS. Jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan gitu bisa ngambil di data survei yang lebih data. Continuous survey ya sama itu, bisa macam-macam, bisa European Union survei dan segala macam, ad hoc survei sama academic survey. Nah, yang bergerak dari survei di secondary data itu adalah teks, audio, dan audiovisual. Teks ini ya modelnya reports atau minutes, committee, magazine, artikel, dan segala macam. Jadi bentuk data yang dibilang catatan juga bukan, gitu, jadi besaran, gitu, tapi bisa kita gunakan, gitu ya. Contoh lain adalah saya menggunakan data, bukan saya sih, bukan penelitian saya pernah cerita tentang bagaimana menggunakan data penelitian proses untuk melakukan putusan dari pengadilan terkait dengan proses kebakaran lahan dan hutan. Nah, proses itu diambil datanya dari mana? Dari teks. Nah, teks yang diambil adalah teks apa? Teksnya adalah teks putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu bisa dari putusan pengadilan minutes-nya,
bisa pengadilan model keseluruhan dokumen pengadilannya. Yang selain itu ada juga yang bisa kita lakukan kalau misalnya ini penelitian yang bukan saya lakukan sih, ada teman saya melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat misalnya. Nah itu dia ngambilnya dari trust-nya itu diambil dari proses yang dilakukan dengan pembicaraan antara pemerintah ketika berbicara dengan stakeholder gitu misalnya. Pemerintah berbicara dengan stakeholder, dengan rakyatnya, dengan posisinya, itu dia melakukan proses itu. Nah, meeting-nya inilah yang dipakai oleh mereka untuk menganalisis bagaimana trust itu dibentuk oleh pemerintah kepada rakyatnya. Gitu. Atau audiovisual, radio broadcast, saya terus terang tidak pernah menggunakan data audio, radio broadcast, ataupun visual. Saya hampir tidak pernah menggunakan data ini. Nah, snapshot ataupun longitudinal data, snapshot itu misalnya kayak ngambil capturing dalam suatu waktu. Gitu. Makanya gitu ada industri report. Industri report itu biasanya ngambil capturing data dalam 1 tahun fiskal misalnya. Dia itu cuma ngambil snapshotnya saat itu. Gitu. Government publication itu biasanya juga gitu. Range tahun 2015 saja gitu, atau 2020 saja. Reportnya dari government. Gitu. Itu snapshot. Terus kalau longitudinal itu ya data panjang. Jadi selama beberapa tahun gitu posisinya. Itu model datanya. Oke, terus kalau di data kualitatif kita mengumpulkan ada 3 bagian utama. Yang pertama itu wawancara, observasi, sama dokumentasi. Kita akan coba breakdown, kita bicarakan ini untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kalau wawancara kita lihat sekarang, interview sama dengan wawancara ya. Nah, wawancara itu ini pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Wawancara itu ada structured interview, semi-structured, sama in-depth interview. In-depth interview pada dasarnya unstructured sebetulnya. Jadi kalau structured interview pada dasarnya gini. Maaf Pak. Sorry. Mohon maaf memotong, tapi sebenarnya ada anggota kelas kami yang ingin masuk lagi Pak. Oh, mau masuk lagi? Ya, tadi dia pindah perangkat Pak. Apa? Dia pindah perangkat Pak, soalnya perangkatnya lagi habis. Oke. Rizky ada juara ya. Oke. Next. Oke. Di structure interview pada dasarnya adalah model kalau misalnya tadi karena dia bentuknya seperti survei, tapi pada dasarnya dia mengukur. Karena kalau structure interview, jawabannya, pertanyaannya maupun jawabannya itu sama untuk seluruh responden. Jadi misalnya gini, bagaimana perasaan Anda tentang layanan wajib pajak? Layanan pajak di kantor pelayanan pajak A misalnya, kepada wajib pajak ini pertanyaannya. Nah, antara responden yang kita tanya untuk layanan perpajakan di kantor wajib pajak A, responden 1 sama responden 100 gitu, itu sama. Pakai skala Likert. Kalau dia sangat puas 5, kalau tidak puas 1. Dan ini sama terus, structure interview. Sehingga jawabannya tidak boleh keluar dari apa yang sudah didesain. Atau misalnya gini, apakah layanan perpajakan yang paling Anda minati? 1 misalnya, 2, 3. Nah ini 1, 2, 3 ini udah jelas nih. 1, 2, 3, itu structure interview. Jadi posisinya begitu. Kalau semi-structure itu pada dasarnya adalah pertanyaannya itu bisa ada, banyak gitu, cuma pertanyaannya itu bisa bermacam-macam. Artinya gini, nomor 1 bisa dipertanyakan duluan, ataupun nomor 10 bisa ditanyakan duluan, tergantung siapa yang kita interview. Itu bisa dilakukan. Nah, itu proses yang bisa kita lakukan di proses di semi-structure interview. Kalau di selanjutnya, di in-depth interview, pada dasarnya adalah unstructured gitu. Jadi kita flow aja, jalan gitu dari ketika kita ketemu responden, kita ngobrol, terus sudah langsung ditanyakan apa A, B, C, D. Jadi ngalir. Jadi pertanyaannya langsung mengalir. Kalau semi structure kita masih menggunakan beberapa parameter pertanyaan. Sebentar, saya tunjukin salah satu contohnya ya, yang pernah saya lakukan. Oke.
Structures. Oke, ini yang semi structure. Salah satu yang saya gunakan waktu saya menggunakan proses wawancara. Ini cuma ada beberapa model. Jadi ini yang saya gunakan ketika saya mencoba bertanya kepada responden gitu ya. Kepada informan. Jadi kalau semi structure saya mungkin atribut, saya detail ini impact-nya apa sih? Policy implementation, misalnya environmental value misalnya saya besarkan ya. Area yang mau saya gali itu apa? Environmental value. Karena ini atribut yang saya bawa berdasarkan teori yang saya punya gitu ya. Detail di policy implementation. Nah, ini adalah pertanyaannya. Yang saya bawa pertanyaannya gitu ya. Cuma apakah saya akan menanyakan key 21 lebih dulu daripada key 25? Tergantung apa yang saya mau tanyakan ke orangnya gitu. Kalau saya ketemu polisi misalnya, saya akan nanya key 21 dulu. Tapi ketika saya ketemu jaksa misalnya, ketika ketemu penegak hukum yang jaksa, saya akan nanya key 25 dulu gitu. Apakah terkait dengan opini dari industri misalnya. Hal itu tergantung. Nah, ini semi structures. Apakah pertanyaan ini saya berikan kepada mereka? Iya, saya berikan. Itu kenapa saya ada main question sama ada elaboration question. Elaborasi itu adalah pengembangan dari yang kemungkinan kalau saya tanya A, karena nanti dia akan saya kembangkan di pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah semi structures. Kalau semi structure seperti ini, jawabannya pun bisa beraneka warna, gitu ya, bisa macam-macam gitu. Tapi masih dalam kontrol yang kita inginkan. Jadi, tapi kita masih bisa melakukan penggalian dari pertanyaan itu. Nah, ini saya punya atribut environmental value, sama atribut keduanya government support. Government support itu diterjemahkan lagi sebagai organization capacity sama political implementations. Jadi, itu akan saya tanyakan bagaimana pendapatnya, bagaimana menggali, dan seterusnya. Ini yang saya lakukan di semi structure. Ini salah satu contoh di semi structures. Okay, and then, kalau in-depth interview pada dasarnya, dia tidak akan menggunakan baseline pertanyaan yang kita sama-sama share gitu. Karena kalau in-depth interview dia akan pakai besaran doang, dia akan bilang saya akan bertanya terkait dengan kasus kebakaran lahan dan hutan, selesai, that's it. Nanti dia akan datang, dia akan menggali gimana informan itu bertanyanya di sana. Jadi dia saling bertukar informasinya bersama informan di sana. Dan itu tidak punya kemampuan yang baik untuk membuat cerita, mendeliver message, mendeliver cerita yang kita inginkan kepada informan. Saya tidak menyarankan untuk unstructured atau interview yang unstructured. Itu akan berat karena kita akan pada satu titik kita stuck dan kita nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Kita bingung. Kita bingung karena mungkin pertanyaan yang kita deliver terus itu nggak punya meaning gitu, karena kontennya ternyata kita nggak sampai apa yang kita inginkan. Gitu. Dan itu agak susah karena kita wasting banget, buang waktu kita dan buang waktu informan. Itu harus kita hindari karena membuang waktu informan itu sangat-sangat membuat dia tidak nyaman sebetulnya. Oke, dari situ bagaimana kita melakukan interview gitu ya. Melakukan interview ada one on one, ada one to many, ada two to many interview. One on one ini biasanya kita datang terus kita ketemu sama beliau, sama informan terus kita ngobrol gitu ya. One to many ya kita masuk ketemu dalam sebuah kelompok. Biasanya misalnya gini, saya pernah datang ke sebuah interview, saya tidak menunggu itu terjadi karena saya meminta di depan, saya meminta berdasarkan surat yang saya submit ke mereka, saya minta, saya pengen ketemu 1 atau 2 orang. Ternyata dia tidak pede, informannya tidak pede, tidak merasa pede. Akhirnya saya akan ketemu dengan beberapa orang. Jadi ketika melakukan pertanyaan, yang menjawab itu adalah 1 dan 2 orang itu. Jadi yang satu bisa bertanya, yang satu bisa menjawab, dan seterusnya. Jadi itu one to many interview.
kalau too many interview, itu bisa juga terjadi gini. Saya bersama 2 orang teman saya, 1 orang teman saya. Jadi saya bertugas bertanya, teman saya bertugas mencatat gitu. Jadi proses tanya dan mencatatnya ini jadi proses yang 2 sisi yang membuat sebetulnya menjadi lebih bagus ya. Kalau kita menggunakan too many interview. Jadi karena apa? Informasinya bisa tidak tercapture. Kalau one on one, saya biasanya menggunakan recording atau one to many saya menggunakan recording. Kalau two to many ada orang kedua yang siap untuk mencatat apa yang bisa yang kita dapatkan di saat itu. Gitu. Dari model interview ini ada yang face to face, ada telepon dan internet, grup interview atau visual interview. Saya tidak pernah menggunakan telepon dan mediated internet. Kalau sekarang kayaknya perlu ya. Karena kita agak susah nih ngambil data dalam kondisi yang sangat-sangat spesial sekarang gitu ya. Kalau grup interview saya pernah menjalankan, jadi grup interview itu challenge-nya adalah bagaimana kita mengatur cerita supaya tidak semuanya berbicara. Ini yang agak susah. Karena 1-2 orang itu kadang-kadang pengen menambahkan cerita dengan cepat. Jadi kita bagaimana mengatur bagaimana si informan ini ritmenya terjaga. Jangan sampai semuanya ngasih informasi yang kita sendiri nggak ngerti nih. Jadi kita harus tahu nih kapan kita memainkan tempo ketika melakukan wawancara, ketika one to group interview. Ini grup interview bisa jadi 2 ya. Ada grup interview yang fokus grup, ada grup interview yang normal biasa. Oke. Terus yang selanjutnya nih. Nah, dalam prosesi ini, ini bentar ya. Ini ada yang sebentar. Ini ternyata ini. Saya share yang modelnya ya. Sorry. Ini meleset ini ya. Oke, di jenis interview yang kedua ada model yang standardized sama non-standardized. Standardized ya model yang tadi saya sampaikan, bagaimana modelnya si pertanyaannya ya completed aja, ya seluruh pertanyaan itu. Non-standardized tadi, one on one, telepon interview, one to many, to many. Nah, yang tadi saya perlu tekankan adalah yang group interview dan fokus group interview. Nanti kita akan detailkan di belakang. Jenis interview dan jenis riset yang bisa digunakan. Ini pedoman ya. Artinya gini, ini orang pada dasarnya senangnya melakukan ini, gitu ya. Dalam jenis riset ini, dia senangnya melakukan ini. Nah, apakah ini akan selalu tepat? Ya, normally begitu. Orang-orang pada dasarnya menggunakan itu. Kalau structure interview, dia pasti deskriptif. Modelnya kebanyakan orang akan sering menggunakan deskriptif untuk mencari tahu deskriptif. Tapi kalau semi-structure, dia berusaha untuk mencari penjelasan, explanatory biasanya, sama evaluatif. Ya, ini model saya biasanya menggunakan di explanatory untuk di semi-structures. Dan di unstructured, karena data yang kita miliki pada dasarnya belum lengkap, sehingga kita mencari tahu lebih dalam, dia biasanya pakai unstructured di exploratory. Itu yang membedakan. Dan apakah ini menjadi poin yang harus kita selalu gunakan? Ya belum tentu. Ya tergantung teman-teman. Jadi kebanyakan penelitian yang dilakukan, mereka menggunakan model ini ketika melakukan deskriptif, explanatory, atau evaluatif. Nah, interview itu ada, gimana sih cara melakukan interview? Pertanyaan terbuka, menghasilkan tanggapan mendalam, data dari kutipan dan angka-angka. Karena gini, interview itu pada dasarnya kita menggali dari orang yang kita hadapi. Gitu. Interview itu bukan mengambil dari data sekunder yang dijelaskan orang lain. Gitu. Interview itu berbeda dengan kita ngambil data angka. Angka, lihat, diambil, kita olah. Enggak. Interview itu knowledge-nya ada di orangnya. Si informan ini.
Jadi bagaimana kita mengambil informasi dari informan ini, itu menjadi kunci dari keberhasilan interview kita. Nah, willingness ini kemampuan, bukan kemampuan ya, willingness keinginan dari informan men-share knowledge yang dia miliki, itu menjadi kunci sebetulnya. Nah, itu kenapa bagaimana kita harus mendesain pertanyaan kita menjadi pertanyaan yang lebih mampu meng-capture itu tadi, sesuai dengan tema yang kita ambil gitu ya. Jadi pertanyaannya biasanya pertanyaan terbuka, menghasilkan tanggapan yang mendalam gitu. Jadi jangan pakai pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya udah jelas gitu, jawabannya iya dan tidak gitu. Apakah Bapak sangat berpengalaman terkait dengan hal ini? Ya, oh iyalah gitu. Jadi jangan pakai pertanyaan yang obviously jawabannya ya pasti sama gitu. Nah, ini yang trikinya di situ. Itu yang kita membutuhkan tools yang lebih kuat di sana gitu ya. Oke. Sebentar. Sorry ya, kepencet mikrofonnya. Oke. Sorry. Nah, di pelaksanaan interview yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mengenerate tadi, gitu ya. Ini yang dibilang tadi, urutan pertanyaan bisa fleksibel, tergantung pada respon, ajukan pertanyaan, hindari pertanyaan ya dan tidak, terus hindari mengarahkan pada leading. Ini yang penting yang saya perlu garis bawahi ya. Hindari pertanyaan yang leading question, artinya gini, kalau Anda pengen mendapatkan jawaban atas proses yang Anda ingin tahu, misalnya gini, contohnya gini, saya pengen dapat cerita tentang bagaimana si AR ini, account representative di kantor itu, mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, ketika yang leading question ini adalah, Pak, apakah Bapak atau Ibu, apakah Bapak Ibu mampu mengidentifikasi? Ini kan bahasa leading, mengarahkan. Apakah Bapak Ibu mampu untuk mengidentifikasi? Mampu. Lah mampu ini kan berarti seolah-olah kalau dia merasa AR yang agak tersinggung ini, ya dia akan pasti bilang mampu. Saya pasti mampu. Tapi seberapa mampu? Nah, itu kan kita perlu tanya lebih jauh. Jadi leading question itu membuat hasil penelitian kita jadi bias. Gitu. Nah, ketika penelitian kita jadi bias, hasil penelitiannya nggak bisa kita apa-apain gitu pada akhirnya. Itu yang penting. Jadi hindari pertanyaan yang leading question. Ini nggak boleh. Jadi mengarahkan itu nggak boleh. Pak, menurut Bapak, apakah WP ini pasti bersalah? Oh, pasti bersalah. Nah, ini berarti mengarahkan nih. Harus yang mengatakan bersalah itu harus dari dia, gitu, dari si informan ini. Terus satu ide per pertanyaan. Tadi kayak saya tunjukin tuh di unstructured interview yang saya punya, saya menggunakan tema besarnya apa gitu. Misalnya governance support. Terus yang kedua ini dijelaskan oleh apa. Nanti di dalam parameter ini dijelaskan lagi dengan pertanyaan apa. Jadi satu ide per satu pertanyaan. Jangan semua ide ditumpahkan dalam satu pertanyaan. Terus yang ketiga, yang penting lagi yang saya perlu garis bawahi adalah active listening atau probing. Ini agak susah nih. Kadang-kadang kita agak terpancing ketika melakukan interview untuk segera mengomentari. Jadi ada pernyataan apa gitu, kita tahu nih ini salah nih. Kita pengen segera mengomentari. Itu jangan pernah dilakukan. Karena apa? Yang kita lakukan, kita adalah orang yang dalam posisi untuk mendengarkan. Mendengarkan, kita ngambil data. Jadi kita mendengarkan. Jadi prosesnya adalah active listening. Kita mendengarkan orang itu dan mengambil semua ceritanya dari orang itu. Oke. Nah, ini adalah contoh penyusunan wawancaranya. Nanti teman-teman bisa baca sendirilah. Ini lebih mudah. Oke. Sebelum ke sini kita nonton ini dulu. Nonton video aja, lebih gampang untuk memahaminya. Mana tadi ya? Ini dia. Oke, ini dia.
Ini adalah salah satu contoh interview yang dilakukan. Saya nggak akan putar sampai 18 menit. Saya cuma akan putar sampai beberapa menit aja sampai teman-teman bisa melihat. Oke. This video shows an example of a poorly done interview and contrasts it with a much better one. To give the context for this, I'm first going to summarize the 10 characteristics of a good interviewer that Steiner Kavala gives in his 1996 book, Interviews. Kavala starts with the interviewer needs to be knowledgeable and familiar with the topic of the interview. Suaranya kedengeran ya? Would have piloted to give themselves boleh dibesarkan dikit. Oke, bentar ya. The interviewer, if the interviewee has any questions or has anything to add, Terdengar, the Pak. interviewer is clear. The questions that they ask are simple, easy, and short. They don't use jargon. The interviewer is gentle. They let people finish what they're saying. They give the interviewee time to finish. They tolerate pauses. They give people time to think and don't interrupt them too quickly. The interviewer is sensitive. The interviewer listens attentively to what is said, and the interviewer empathizes in dealing with the interviewee. The interviewer is open. The interviewer responds to what is important for the interviewee. The interviewer is flexible in the way that the questions are asked and responds to the issues raised by the interviewee. However, the interviewer also needs to be steering. The interviewer needs to know what he or she wants to find out. They use questions and prompts and probes to get the information they're interested in for their research. The interviewer is critical, not so much disagreeing or even agreeing with the interviewee, but rather the interviewer is prepared to challenge what is said to them. For example, inconsistencies or ambiguities in what the interviewee says. The interviewer remembers. Especially, the interviewer should remember what has already been said earlier on in the interview. They can relate back what is discussed now to what has been previously said. And they avoid asking things of the interviewee that the interviewer has already talked about. The interviewer interprets. The interviewer can clarify and extend the meaning of what the interviewee says. Sometimes they may do this by summarizing for the interviewee what they have just said. To Kavala's list, Bryman adds 2 more criteria. The interviewer should be balanced. They shouldn't talk too much, which might make the interviewee passive, and do not talk too little, which may result in the interviewee feeling that he or she is not talking along the right lines. The interviewer is ethically sensitive. That is, the interviewer is sensitive to the ethical dimension of interviewing, ensuring the interviewee appreciates what the research is about, its purpose is, and that his or her answers will be treated confidentially. What follows is a short Right, and what's driving light for you? Usually I enjoy it, but sometimes stressful. Right, okay. And what was it like learning to drive? And how long did it take you? Learning to drive was nerve-wracking. And was it stressful then, taking your test? Yeah, it was stressful. I was really nervous. Right.
Okay, thanks for talking to me today, Amanda. Now let's see that again. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri di videonya untuk bisa lihat lebih jauh. Tapi hal yang menarik dari sana adalah kita lihat tadi di interview yang pertama, di interview contoh interview tadi, ditunjukin tuh dia stuck, dia tidak mampu untuk ngomong lebih panjang. Jawabannya singkat, dia tidak bisa menggali lebih jauh. Karena apa? Karena si interviewer tidak mampu memberikan kenyamanan si interview untuk memberikan informasi yang dia inginkan sebetulnya pada dasarnya. Itu bisa kita lihat dari mana sebetulnya, apa yang harusnya kita lakukan sebetulnya. Ya kita harus, pertama ya ini tadi, bagaimana kita bisa membawa si interview untuk misalnya tahu apa yang kita inginkan. Kita mulai dari kita berterima kasih, apa yang dia mau memberikan waktu, karena kita harus paham bahwa waktu yang diberikan oleh mereka itu menjadi sangat sangat signifikan bagi kita. Karena lagi-lagi kita harus ingat data dan informasinya itu ada di dia, bukan di angka-angka. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, kita bisa mulai dengan menjelaskan riset ini tentang apa. Riset ini dia si interview ini, si informan tidak kebayang sih. Yang kebayang itu cuma kita. Kita harus mendeliver cerita itu. Kayak tadi, saya punya gambar sendiri bahwa saya punya data pertanyaan yang terkait dengan government support. Saya akan menilai ini, government support ini terkait dengan bagaimana saya menilai efektivitas penegakan hukum dari kebakaran lahan misalnya. Saya harus menjelaskan ke interviewee bahwa tujuan penelitian ini adalah saya membuat sesuatu untuk bisa mengatasi tentang kebakaran lahan. Sesuatu ini terkait dengan pajak misalnya. Atau misalnya kita teman-teman mau ngomongin tentang penagihan, teman-teman ketemu dengan kasih penagihan atau jurusita, teman-teman harus menjelaskan kenapa mereka harus ngomong kepada teman-teman. Kenapa mereka harus menjelaskan, kenapa mereka harus memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan hal-hal yang teman-teman ingin tahu gitu. Jadi teman-teman harus menjelaskan tujuan riset ini begini loh Pak. Jadi saya pengen begini, sehingga saya membutuhkan informasi yang lebih konkret, gitu ya. Informasi yang lebih detail. Informasi ini akan menjadi sebuah, sehingga ini akan berkontribusi pada keilmuan seperti ini dan seterusnya. Jadi proses menjelaskan ini itu menjadi proses yang sangat penting juga di depan. Kenapa? Karena bagi interviewee, buat apa saya capek-capek ngasih informasi kalau ternyata ini cuma jadi sampah aja gitu. Itu penting untuk dijelaskan bahwa ini hal yang penting. Gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah rahasia, gitu ya. Seperti teman-teman misalnya mencoba mewawancara orang-orang yang sengaja menghindar pajak misalnya. Jadi kan pada dasarnya dia tidak mau ketahuan oleh petugas pajak. Jadi ditanyain tentang motivasi menghindar pajak misalnya. Ya tentunya dia tidak pengen dia ketahuan. Dia akan men-share bahwa dia tidak patuh itu pada dasarnya dia terkait dengan masalah ekonomi dan segala macam. Tapi alasan itu tidak akan di-share sama teman-teman kalau dia sendiri tidak yakin bahwa data informasi yang dia berikan itu pada dasarnya akan dirahasiakan gitu. Siapa orangnya yang ngasih tahu informasi ini. Kalau enggak dia nggak akan ngomong, ya ngapain saya ngomong, cari mati nih, mendingan nggak usah gitu ya. Ups, ada lagi yang masuk. Wow. Oke, next. Partisipan, si informan, pada dasarnya juga punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan, gitu ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan, kalau dia tidak nyaman ya dia tidak mau jawab pertanyaan. Terus output yang kita mau diberikan dari semua ini tadi yang saya sampaikan, tujuan penelitian, dan dia akan berkontribusi di mana, sehingga ini akan memberikan output seperti apa. Terus adalah bagaimana interview ini dilakukan. Tadi saya sampaikan kalau one-on-one kita akan lebih gampang karena kita akan menggunakan media perekam. Tapi kalau kita berdua, ada orang yang merekam, ada orang yang mencatat, dan seterusnya. Nah, semua cerita ini pada dasarnya kita tulis dalam consent letter. Ini bentuknya, salah satunya. Coba saya share lagi ya, consent letternya. Oh, oke.
Oke, ini salah satu consent letter. Sebentar. Oke. Oke. Nah, ini consent letter nih. Ini yang disebut consent letter. Dalam consent letter, ada gangguan lewat-lewat terus nih. Di consent letter itu menjelaskan apa yang mau kita sampaikan ke mereka, gitu ya. Di sini disebutin nih. Saya menjelaskan bahwa di consent letter si orang itu paham dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di A dan B, gitu ya. Terus bahwa partisipasi dia pada dasarnya adalah sukarela. Dan dia boleh untuk tidak menjawab pertanyaan free to decline. Saya paham ini strictly confidential. Jadi dia yakin bahwa seluruh pertanyaan seluruh jawaban yang dia diberikan kepada saya ini sangat rahasia. Terus dia setuju untuk direkam. Terus dia setuju kalau misalnya dia mencentang ini, dia setuju bahwa saya di-anonymize. Jadi dia tidak diketahui namanya siapa. Jadi yang tanda tangan adalah partisipan dan saya. Nah, dokumen ini yang saya serahkan kepada mereka, kepada si informan. Saya sampaikan, ini Pak dokumennya, silakan Bapak centang, silakan Bapak Ibu tanda tangan. Jadi dia megang dokumen ini satu, dan saya megang satu. Jadi kalau suatu saat saya membocorkan hasil wawancara gitu ya kepada pihak-pihak yang tidak berhak gitu, karena di sini disebutkan dia tetap anonimis sampai dengan untuk kepentingan studi saya gitu ya. Jadi untuk studi, terus untuk proses publikasi jurnal dan seterusnya. Ternyata dia lihat ini di koran. Dia bisa membawa pernyataan ini terus datang ke saya untuk menuntut saya bisa. Saya ini nggak mau kok disebutin gitu. Hasilnya saya nggak mau dikoranin, hasilnya cuma untuk keilmuan saja dan seterusnya. Ini consent letter. Jadi dengan ini harapannya mereka punya kepercayaan bahwa yang saya lakukan itu, yang kita lakukan dalam proses penelitian atau proses interview itu legit, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini salah satu contoh yang bisa saya share ke teman-teman. Oke, next. Oke, itu di wawancara. Nah, dalam proses wawancara itu ada yang tadi saya sampaikan. Ada yang group interview, ada focus group interview. Apa bedanya? Di group interview pada dasarnya kita wawancarai matriks. Gitu. Saya sebagai center dan saya mewawancarai semua orang di grup itu. Jadi sumbernya saya, titik tengahnya adalah saya. Karena saya sebagai prinsipal yang interviewer, saya mewawancarai semua orang di grup itu. Itu namanya group interview. Tapi kalau fokus group interview, pasti keluar. Jadi kita mendengarkan mereka berdiskusi, dan kita mencatat apa yang mereka diskusikan. Jadi kalau fokus group interview, kita kasih tema gitu ya, kemana di ruangan itu, dan silahkan berdiskusi atas suatu tema tertentu. Itu yang membuat fokus group interview pada dasarnya adalah group interview, tapi group interview tidak selalu fokus group interview. Gitu. Jadi fokus group interview pada dasarnya si interviewer tidak berada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, dia berada di luar saja. Dia paling cuma mengawali, terus dia mengarahkan jika sebetulnya. Oke, nah kita beranjak ke level berikutnya, namanya telepon interview. Terus terang saya belum pernah menggunakan telepon interview dalam penelitian yang saya lakukan. Tapi pada dasarnya sama, teman-teman mungkin sering mendengar bahwa
Ada survei tentang kepercayaan dulu waktu pemilu ada survei tentang siapa yang bakalan menang pemilu gitu ya. Itu pada dasarnya ya pakai grup telepon interview gitu ya. Apa kalau wawancara langsung agak susah karena berapa banyak orang Indonesia yang diwawancara. Di Indonesia itu dari Aceh sampai Papua. Jadi pada dasarnya dia pakai sampel dengan cara telepon interview. Jadi dia ngambil data terus di telepon gitu ya. Coba kita lihat apa yang menjadi kekurangan atau constraint dari grup telepon interview ini. Nah, kalau kita personal atau face to face, ini kenapa saya suka di face to face? Kita bisa establish rapport. Rapport itu seperti bagaimana kita membangun koneksi dengan informan yang kita interview tadi. Kembali saya tekankan bahwa informan dalam konteks kualitatif, informan ini jadi orang yang sangat penting bagi kita. Karena data itu ada di dia. Cerita ada di dia. Jadi kita yang harus ngambil cerita itu. Jadi datanya itu ada di dia. Jadi membangun hubungan, membangun kekuasaan yang nyaman, itu menjadi hal yang penting. Itu namanya rapport. Membangun konektivitas antara kita dan informan yang kita wawancara. Tapi masalahnya menjadi cost-nya nambah, terutama dalam konteks Indonesia ya. Kita punya daerah banyak, punya pulau banyak, punya kantor yang mau kita lihat banyak. Misalnya kalau di pajak kita punya 300 lebih kantor yang bisa disurvei. Meskipun kita ngambil sampel 10%, 30 kantor nggak mungkin semuanya di Jawa. Pentingnya salah satu kelemahan, bukan pentingnya, itu salah satu kelemahan dari face-to-face interview. Nah, di situ juga di face-to-face interview ada salah satu disadvantage-nya adalah interviewer bias. Kalau misalnya si interviewernya tidak mampu untuk menjaga independensi ketika dia mendengar ceritanya. Jadi timbullah bias itu. Kalau di telepon interview, pada dasarnya dia less costly. Jadi bisa dipakai, dia bisa telepon, bisa mengurangi waktu, menjangkau daerah yang lebih luas. Tapi non-verbalnya nggak kelihatan. Raport tadi nggak kelihatan. Kayak sekarang nih, kita sama-sama terkonek dengan Zoom gitu ya. Kalau saya matikan videonya misalnya gini, teman-teman cuma ngelihat dengar suaranya doang, nggak ngelihat ekspresi yang saya lakukan gitu. Begitu juga dengan telepon. Telepon menjadi lebih susah karena dia nggak tahu nih ekspresinya apa gitu. Orang ini ekspresinya marah kah? Cuma balas. Hal-hal seperti ini menjadi salah satu disadvantage dari telepon interview. Tapi dalam kondisi pandemik seperti ini, kalau teman-teman nanti menjalankan KTTA, seandainya nanti kondisinya belum banyak berubah, teman-teman harus menggunakan berbagai media yang sudah ada. Kalau saya menyarankan, kalaupun terpaksa harus menggunakan telepon interview, gunakanlah internet saja, baseline-nya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai WA, telepon WA yang pakai video. Kenapa? Dengan video teman-teman bisa tahu ekspresinya, misalnya ekspresinya ngantuk kah, ekspresinya ketiduran kah, apalah gitu misalnya. Jawabnya malas-malesan kah gitu. Jadi teman-teman bisa tahu, sehingga ketika itu terjadi teman-teman tahu harus melakukan apa. Ini penting ketika teman-teman menjalankan penelitian pengambilan data terkait dengan qualitative analysis. Ini kenapa saya banyak menyarankan di internet mediated interview, karena kita punya VoIP dan web conferencing. Jadi lebih pada dasarnya akan menjadi lebih masuk akal bagi kita untuk melihat responden atau informan, bukan responden, informan yang kita tanya di situ ya. Kalau kita menggunakan email atau teks, kan penjelasannya bisa salah gitu ya. Ataupun kita texting di WA gitu ya. Di WA itu saya bisa menerjemahkan banyak hal gitu ya. Itu jadi biasnya jadi semakin tinggi. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan ketika kita melakukan interview. Teman-teman jadi challenge-nya juga semakin besar gitu ya untuk kondisi sekarang ya. Di mana
kita tidak mungkin kan untuk face to face gitu ya. Jadi teman-teman harus cukup challenging saat ini. Sama seperti saya kita harus dalam kondisi rapat dimanapun kondisinya gitu. Itu juga challenging yang kita terbiasa berdiskusi langsung gitu, jadi berdiskusi online gitu. Itu luar biasa. Sama seperti saat ngajar saat ini. Visual ya, kita menjelaskan pendekatan photo elicitation, participant, dan drawing ini sama saja sebetulnya. Visual interview seperti ini, bagaimana si kita memberikan gambar, terus dia bercerita atas apa yang gambar yang kita deliver ke mereka. Oke, sekarang kita ke observasi aja. Nah, ini yang menarik, kita lihat videonya dulu ya. Oke. Ini ada video yang cukup menarik di sini. Oke, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana sebuah gambar itu, mana tadi? Ini mana ini? PowerPoint saya kok hilang? Bentar. Oh ini dia. Oke, ini dia. Hah? Oke, kok close? Bentar. PowerPoint media. Oke. Bagaimana sebuah observasi, terus yang saya tidak melihat di awal adalah dia membawa tempat minum. Itu saya juga kelewat tuh. Ternyata di situ
ada tulisan dia membawa kotak minum. Jadi bagi saya itu menjadi sangat menarik ketika bagaimana kita melakukan observasi atas sesuatu. Nah, observasi itu prinsipnya seperti itu. Observasi itu kita tidak ikut di dalam, meskipun itu dimungkinkan kita ikut di dalam, tapi pada dasarnya kita mengamati atas apa yang melewati di depan kita. Apa yang di depan mata kita. Kalau interview, pada dasarnya kita ngobrol, dapat informasinya. Observasi itu lebih pada cenderung pada kita ya nongkrong, diam, melihat apa yang terjadi di tempat itu. Gitu. Sehingga kita mendapatkan data. Kalau teman-teman belajar dunia intelijen misalnya gitu ya, intelijen itu lebih banyak nongkrong, lihat, memperobservasi gitu pada dasarnya. Elisitasi, kalau mereka nyebutnya kadang-kadang menyebut sebagai elisitasi. Mereka melihat sesuatu dan menerjemahkan sesuatu itu gitu. Atau kalau teman-teman lihat di YouTube tuh banyak tuh video-video yang menyatakan terkait dengan siapa yang membakar halte Transjakarta waktu demo kemarin. Itu baseline-nya adalah observasi. Bagaimana dia melihat pergerakan dalam kamera CCTV itu. Dia melihat siapa yang bergerak. Sana, sini, dan seterusnya. Begitu juga dalam penelitian. Penelitian menjadi penting ketika kita mampu melihat observasi apa yang kita temukan dalam proses penelitian itu. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita penelitian menggunakan etnografi, itu baseline-nya kita sangat kuat di sana, kita bergerak berdasarkan apa yang kita lihat di sana. Dan kualitatif akan sangat kuat seperti itu. Bagaimana menafsirkan dari hasil observasi maupun dari hasil interview yang kita lakukan. Ini teoretikalnya seperti ini. Observasi adalah pengamatan lapangan, deskripsi tentang perilaku tindakan, percakapan, interaksi personal, dan seterusnya. Dan ini yang pentingnya adalah dari catatan lapangan yang dideskripsikan. Artinya kita nulis gitu, kita menerjemahkan dari catatan lapangan. Seperti di video Sherlock tadi, dari video Sherlock tadi coba dikonklusikan, kira-kira itu seperti ini loh. Kira-kira orang itu jalan di hotel, kira-kira itu orang itu adalah bisnismen, dia harus pergi ke bandara, dia naik pesawatnya cenderung tanpa bagasi, karena dia membawa koper tadi. Kalau dia bisnismen tanpa tidak bepergian, traveling, dia tidak akan bawa koper tadi. Ternyata dia bawa koper di dalam Sherlock tadi. Jadi dia bisa menerjemahkan, oh kira-kira orang ini bukan dari daerah ini, kira-kira dia akan pergi di area di area terminal atau subway gitu ya, tapi di areanya adalah di area hotel pada dasarnya karena lebih bagus penampakannya gitu ya di video itu tersebut. Jadi itu observasi, menarik. Nah, di observasi ada namanya observer. Nah, observer itu bisa berbagai macam posisinya gitu ya. Kalau kita tadi observer adalah non partisan tadi kita ya. Kita keluar dari aktivitas tadi, kita diam duduk melihat si orang itu tadi bergerak. Itu yang ketika kita ngomongin Sherlock tadi. Tapi observer itu pada dasarnya bisa ikut berperan serta, ikut di sana gitu ya. Ikut nongkrong di sana gitu ya. Misalnya ketika kita meneliti kinerja KPP gitu ya. Tentang evaluasi KPP di seksi AR Waskon ketika dia melakukan pengiriman SP2DK misalnya. Teman-teman tahu SP2DK ya, nanti dipelajari teman-teman belajar cari tahu tuh SP2DK apa. Ketika dia mengirimkan SP2DK gitu ya. Teman-teman di situ bisa observasi, bisa sekaligus interview dengan ikut berperan serta melihat apa yang dilakukan di proses itu gitu. Apa yang bisa improve-nya proses itu dilakukan gitu ya. Di KPP itu, gitu. Sehingga kita bisa tahu apa yang perlu kita usulkan dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Atau si observer tidak menunjukkan identitasnya sebagai observer. Yang caranya gimana? Ya, misalnya dia datang ke seksi pelayanan gitu, ke TPT, terus minta dilayani sebagai wajib pajak. Nah, dia jadi tidak sebagai observer. Kan banyak tuh proses penilaian kinerja, layanan kinerja gitu. Bukan layanan gitu, layanan kepada wajib pajak gitu, dia dengan tidak menyembunyikan identitasnya gitu.
lihat apakah dia dilayani dengan baik, apakah dia nanti mendapatkan pelayanan yang sesuai, apakah si customer service atau si petugas pelayanan mengerti atas tugasnya gitu ya. Jadi itu proses yang di observer lakukan misalnya. Itu yang bagian ini. Researcher conceal their identity. Oke, belajar untuk perhatikan apa yang perlu dilihat, mendengar apa yang perlu didengar, berlatih menulis secara deskriptif. Nah, setelah kita melakukan observasi, kita akan menulis tentunya. Nah, seperti apa kita tulisan? Nah, ini field notes yang bisa kita yang kita lakukan. Kalau interview, kita menulis karena datanya berdasarkan informasi yang disebutkan dari orang itu. Dari informan yang kita tanyain tadi. Informan bercerita, kita dapat informasinya, kita tulis. Kalau observasi, pada dasarnya kita melihat perilaku, kita melihat di situ, datanya kita tuliskan juga gitu, pada dasarnya. Apa sih yang kita tuliskan di situ? Ya, aktor, aktivitas, objek, apa yang dilakukan, di mana tempatnya, waktunya, tujuannya, dan apa yang dilihat dari si orang yang melakukan kegiatan itu. Itu pada dasarnya apa yang dilakukan. Misalnya, ketika teman-teman duduk melakukan observasi tentang bagaimana perekaman SPT tahunan misalnya, apa yang dilakukan sama si petugas melakukan perekaman SPT tahunan, terus bagaimana proses perekaman tersebut, berapa lama dia melakukan perekaman, apakah perekamannya efektif, apakah dia sambil ngobrol, apakah perekamannya itu mampu dilakukan sampai berapa banyak dalam satu hari itu gitu. Terus bagaimana sih si perekam ini, petugas perekaman ini menjalankan tugasnya, apakah dia senang, apakah dia bosan pada dasarnya gitu. Kan nggak gampang dia melakukan perekaman. Dulu nih ya, ini cerita dulu sebelum ada PPDB, sebelum ada PPDB. Ketika PPDB sekarang di-scan ya, tapi kan ada beberapa SPT yang tidak bisa dilakukan scan. Oke, record action in real times. Jadi advantage-nya dari observasi, provide insight, karena kita sebagai orang luar, ataupun kalau kita ada di situ ya kita nggak bisa menggali lebih dalam, karena kan kita posisinya adalah melakukan observasi. Nah, dari kualitatif yang terakhir, posisinya adalah dokumen. Tadi kan kita ngomongin interview, observasi, terakhir adalah di dokumen. Bahan tertulis dari dokumen lain, kutipan, atau dari dokumen yang diambil. Ini bentuk dokumen ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau saya bermain di dokumen, beberapa dokumen negara, itu karena posisinya lebih mudah dan dapat dipercaya. Kalau teman-teman nanti di KTTA atau di penelitian yang teman-teman akan lakukan di kantor gitu, di kantor pajak atau di mana, dokumen ya gunakan dokumen-dokumen penting yang ada di kantor itu, misalnya laporan tahunan kantor itu mungkin, data-data misalnya data-data pegawai atau dan segala macam. Jadi itu lebih terpercaya gitu ya. Advantage using dokumen pada dasarnya mudah. Key point-nya di sini. Meskipun dia lebih mudah untuk diakses, dapat, tapi kita harus memastikan dokumen yang kita gunakan sebagai dasar penelitian menjadi dokumen yang valid. Itu juga penting. Karena ini, providing important detail of events. Jadi kalau kita menggunakan dokumen yang ngasal gitu, misalnya kita mau melakukan penelitian terkait dengan pengawasan gitu, kita dokumennya cuma catatan AR gitu, itu akan berat gitu, karena kita tidak mampu memberikan hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang kita lakukan. Gitu. Kalau dari interview kita dapat informannya valid gitu ya, orang-orang yang kita pilih gitu ya. Kenapa kita milih dia? Karena dia knowledgeable, dia sangat berperan dalam penelitian ini dan seterusnya. Terus kalau kita terkait dengan observasi, kita mengobservasi dari kerjaan yang dilakukan. Nah, kalau dokumen kita harus memastikan dokumen yang kita pakai merupakan dokumen-dokumen yang memang related dengan penelitian kita. Gitu. Jangan sampai dokumen tersebut
adalah dokumen-dokumen yang sebetulnya nggak bisa kita pakai gitu. Artinya tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan yang kita mau di dalam proses penelitian yang kita lakukan. Oke, sampai di sini inilah di kualitatif. Sebelum kita akhiri di kualitatif, ada namanya etika penelitian. Kenapa ini menjadi penting di etika penelitian? Karena di kualitatif ini akan bergantung dengan orang lain. Kalau di kuantitatif kita cuma ngomong dokumen, kita cuma ngomong data. Mana datanya, kita olah, datanya kita ini kan segala macam. Tapi kalau di kualitatif kita akan berhubungan dengan orang. Orangnya sangat kencang banget. Jadi apakah etika? Ini sama seperti ketika kita ngomongin tadi, consent letter tadi. Respect, privacy, hargai hak partisipan, gitu. Ini buat inform consent form. Ini yang saya sampaikan tadi. Tujuan wawancara, jujur kasih tahu ini tujuannya apa, gitu. Minta izin ketika menggunakan perekaman atau recorder, jaga anonimitas kecuali yang bertanggung jawab, gitu ya. Kita harus pastikan kita melakukan ini, gitu. Kalau dia memang nggak mau difoto, ya nggak usah difoto. Kalau dia bilang bahwa tolong Pak, tolong Mas, saya mau anonim aja. Saya nggak pengen ketahui bahwa saya memberikan informasi ini. Tapi informasi ini valid, ya udah anonim aja. Gitu. Penting itu. Dan kita harapkan sebaiknya saya sangat sarankan bikin consent letter ketika melakukan wawancara itu. Sehingga dia punya pegangan bahwa apa yang kita lakukan valid, apa yang kita lakukan memang benar, tujuan penelitiannya juga benar, dan efektif. Yang ketiga, pastikan bahwa kita menjeli dari posisi mana ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita akhiri. Izin bertanya Pak. Siap. Mas siapa? Benar. Nama saya Rizky Adi Junara Pak. Oke. Mas Rizky silakan. Saya mau bertanya tentang observasi Pak. Benar tidak Pak kalau salah satu kelemahan observasi itu membutuhkan waktu yang lama? Itu karena semakin lama kita melakukan pengamatan, semakin banyak data yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau observasi itu cuma sebentar, takutnya data yang didapatkan kurang valid. Itu benar Iya. Pak? Saya pikir pasti benar. Satu, teman-teman juga harus tahu bahwa observasi itu adalah, ada observasi tindakan, ada observasi proses gitu. Proses yang dilakukan, kalau kita di KPP itu kan nggak perlu kita nongkrong di depan sampai selama-lama, itu nggak juga. Tapi prosesnya yang kita amati, itu walkthrough. Itu Mas. Yuk. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pikir jadi jam 9 ya. Sebelum kita akhiri, saya akan absen dulu sebentar, sambil jalan aja absennya. Mas, sebentar. Mas, kok hilang lagi? Kok hilang sih? Bentar ya. Mas Abed Nego Bonardosian. Hadir, Pak. Oke. Alifa Zahra Maudina. Alifa. Hadir, Pak. Alvin Pradika Putra. Hadir, Pak. Oke. Amalia Nurmutiah. Hadir, Pak. Amelia Fendi. Hadir, Pak. Sebentar, ini siapa? Andi Rahmat Ahyar. Hadir, Pak. Andre Yola Tiffany. Hadir, Pak.
Masih ada yang masuk lagi sih. Angelika Mary Ivana Sirait. Hadir, Pak. Anggita Masbur Afrida Siregar. Hadir, Pak. Clementine Teresia Skania Pasaribu. Hadir, Pak. Dan Nembesa Ginting. Hadir, Pak. Zaki Zulkornain. Hadir, Pak. Erlinda Aprilianing Tias. Erlinda? Nggak ada? Oke, skip dulu. Faizatul Imanda. Hadir, Pak. Frans Wijaya. Hadir, Pak. Kirya Pradiptarani. Hadir, Pak. Julia ada ya? Hadir, Pak. Berarti ya. Ya, hadir, Pak. Kevin Ayu Yosandra. Hadir, Pak. Lintang Lazuardi. Ya, Pak. Muhammad Gusti Haki Ramdana Naibuhu. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizal Wahyudi. Hadir, Pak. Nadia Konita. Hadir, Pak. Pandu Nareswara Eka Putra. Rizky Ade tadi udah jawab. Rizky Diah Rosanti. Rizky Diah? No one? Hadir, Oke. Pak. Oh, ada Rizky Diah. Oke. Sarah Konesia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa nih? Rasara ya tadi. Tasya Sara, ya, Pak, Musya Wada. Hadir, Pak. Ada, Pak. Torik Alif Rozak. Hadir, Pak. Fikar Ahdan. Tadi siapa? Erlinda. Ada Erlinda? Erlinda nggak hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tadi putus macet. Oh, oke. Oke, gitu untuk malam ini. Terus untuk besok pagi, saya akan share video untuk yang kuantitatif. Ada sebuah video dari salah satu dosen, Bu Farida. Nanti saya share videonya mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 pagi. Nanti teman-teman bisa akses videonya. Terus nanti jika ada pertanyaan, saya akan membuka pertanyaan sampai sehari itu. Jadi misalnya tanya saja lewat WA Group, silahkan di WA Group. Nanti saya akan share videonya lewat WA Group. Nanti silahkan bertanya jika ada yang perlu ditanyakan di WA Group. Nanti absen juga di WA Group saja. Si hari itu ada yang perlu ditanyakan tentang penelitian kuantitatif, pengambilan data kuantitatif, silahkan ditanyakan. Nanti saya jawabnya mungkin malam ya. Saya akan bisa jawab mungkin agak longgarnya malam atau siang lah mungkin pada saat setelah sholat Jumat itu saya akan coba jawab. Kalau memang ada pertanyaan yang memang perlu diperjelas berdasarkan hasil lihat di video-video itu. Ada 6 video sih. Cuma videonya tidak bisa langsung panjang karena memang kita pakai KLC-nya Kementerian Keuangan, jadi teman-teman bisa akses di KLC Kementerian Keuangan. Jadi, tapi saya share mulai dari jam 6 atau jam 7 supaya, atau nanti malam lah, tengah malam biasanya saya akan share supaya teman-teman mau akses untuk download. Kadang-kadang KLC-nya agak lambat, jadi kalau teman-teman punya waktu lebih lama untuk download jadi lebih baik. Itu sih untuk malam ini. Oh ya, saya minta maaf karena saya tadi terlambat. Saya benar-benar tidak menduga tadi ketika saat rapatnya sampai jam 6 sore, jadi ya terpaksa saya harus pulang agak lambat sampai rumah. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke, thank you semua. Selamat malam semua. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.